Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan ngobrol tentang dunia, tentang sisi global yang jarang sekali dibahas. Negara-negara yang sangat tertinggal dibandingkan negara lain. Bukan untuk merendahkan, tapi untuk memahami alasan dibalik keterbelakangan tersebut dan apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Kalau kamu suka konten yang membuka wawasan seperti ini, jangan lupa subscribe karena kamu akan menemukan banyak cerita menarik lainnya di sini. Di saat sebagian besar dunia sudah berlari dengan teknologi AI, mobil listrik, kota pintar, bahkan persiapan kolonisasi Mars, ternyata masih ada negara-negara yang tertinggal puluhan tahun. Negara-negara ini tidak sekedar lambat berkembang, beberapa bahkan terjebak dalam siklus kemiskinan, perang, dan ketidakstabilan yang membuat mereka sama sekali tidak bisa mengejar ketertinggalan. Hari ini kita akan membahas faktor-faktor yang membuat sebuah negara bisa tertinggal jauh dan mengupas 5 negara yang sering masuk daftar paling terbelakang di dunia versi berbagai lembaga internasional. Kita mulai dari negara yang sering disebut paling tidak stabil di dunia. Somalia sering menjadi simbol negara yang tidak memiliki pemerintahan yang stabil selama puluhan tahun. Sejak runtuhnya pemerintah pusat tahun 1991, negara ini tidak pernah benar-benar memiliki kendali penuh atas wilayahnya. Kehidupan sehari-hari di sana seperti apa? Bayangkan hidup di sebuah negara tanpa polisi yang jelas, tanpa sistem peradilan yang konsisten, tanpa layanan kesehatan resmi, dan tanpa jalan raya yang layak. Semua bergantung pada kelompok-kelompok lokal yang kadang saling bertentangan. Perang antara klan, kelompok militan, hingga pembajakan laut membuat pembangunan tidak pernah sempat berjalan. Sementara negara lain sibuk membangun satelit, Somalia masih berjuang untuk menghadirkan listrik stabil di kota besar. Akibatnya, infrastruktur sangat terbatas, angka kemiskinan ekstrim sangat tinggi, banyak wilayah tidak terjangkau layanan negara, pendidikan hanya tersedia tingkat dasar, itu pun tidak merata. Ibarat dunia sudah berada di tahun 2025, Somalia masih terjebak dalam kondisi seperti akhir abad ke-20. Ngomong soal ironi, Republik Afrika Tengah adalah salah satu contoh paling menyedihkan. Negara ini kaya mineral seperti emas, uranium, kayu hingga berlian, tapi kekayaan sumber daya justru memicu persaingan dan konflik internal. Kenapa negara yang kaya alam bisa begitu terbelakang? Karena sumber daya tersebut diperebutkan oleh kelompok-kelompok bersenjata, pemerintah lemah, korupsi tinggi, dan keamanan tidak stabil membuat investor enggan masuk. Hasilnya, infrastruktur dasar terbengkalai, listrik hanya menyala terbatas, rumah sakit kekurangan alat, angka melek huruf rendah, pendidikan sangat tertinggal. Banyak warga harus berjalan puluhan kilometer hanya untuk mendapatkan perawatan medis sederhana. Negara ini menempati posisi terbawah dalam Human Development Index selama bertahun-tahun lamanya. Afghanistan adalah negara dengan sejarah peradaban yang sangat panjang. Namun beberapa dekade terakhir, negara ini hanya dikenal sebagai wilayah konflik tanpa henti. Perang yang berlangsung dari era Soviet, lalu perang internal, kehadiran kekuatan asing, dan kekuasaan kelompok militan membuat negara ini tidak pernah merasakan stabilitas cukup lama untuk membangun. Dampaknya apa? Infrastruktur rusak bertahun-tahun, banyak anak tidak sempat mengenyam pendidikan, kondisi ekonomi memburuk, teknologi modern sulit masuk. Di desa-desa, kehidupan masih berjalan seperti puluhan tahun lalu. Banyak wilayah tidak memiliki jalan beraspal, akses internet terbatas, dan layanan kesehatan minim. Konflik yang tidak kunjung selesai membuat Afghanistan selalu berada dalam daftar negara paling tertinggal.
Jika ada negara yang mengalami kejatuhan terbesar dalam waktu singkat, itu adalah Yaman. Sebelum perang pecah, Yaman memang bukan negara kaya, tapi masih relatif stabil. Namun, setelah konflik besar meletus, negara ini berubah menjadi zona kritis yang sangat parah. Di banyak wilayah, listrik tidak menyala sama sekali, air bersih sulit didapat, anak-anak mengalami malnutrisi parah, rumah sakit hampir tidak berfungsi, kendaraan, bangunan, dan fasilitas publik hancur karena perang berkepanjangan. Bahkan komunikasi dengan dunia luar sering terputus. Ketika negara lain berlomba membuat jaringan 5G, warga Yaman justru berjuang hanya untuk bertahan hidup. Inilah alasan Yaman menjadi salah satu negara paling tertinggal dalam aspek ekonomi, pendidikan, teknologi, dan kesehatan. Sudan Selatan adalah negara termuda di dunia. Baru merdeka pada tahun 2011. Sayangnya, usia muda tidak berarti masa depan cerah. Sejak awal berdiri, Sudan Selatan langsung dilanda perang saudara yang membuat pembangunan berhenti total. Hasilnya, mayoritas wilayah tidak memiliki infrastruktur dasar, jalan raya tidak memadai, sekolah sangat sedikit, rumah sakit kekurangan tenaga, banyak penduduk hidup dengan cara tradisional. Perpecahan etnis dan perebutan kekuasaan menjadi akar masalah yang membuat negara ini tidak bisa berkembang. Dengan kondisi seperti itu, Sudan Selatan masih jauh tertinggal dibandingkan negara Afrika lainnya. Dari seluruh contoh tadi, ada pola yang sama. Berikut faktor yang membuat negara-negara tersebut terpuruk, yaitu konflik berkepanjangan. Perang membuat pembangunan tidak mungkin dilakukan. Semua anggaran negara habis untuk militer, bukan untuk rakyat. Selanjutnya adalah pemerintah lemah dan korup. Tanpa struktur pemerintah yang kuat, kebijakan tidak berjalan. Korupsi membuat anggaran pembangunan menghilang. Isolasi politik membuat beberapa negara juga terputus dari dunia internasional, sehingga teknologi, investasi, dan bantuan sulit masuk. Ada juga kemiskinan yang struktural. Ketika generasi demi generasi hidup dalam kemiskinan, negara sulit bangkit. Pendidikan rendah, kesehatan buruk, ekonomi pun juga terpuruk. Dan yang terakhir adalah infrastruktur yang nyaris tidak ada. Tidak ada jalan raya yang baik, listrik tidak stabil, internet terbatas. Hal-hal dasar ini adalah fondasi kemajuan negara manapun. Pembahasan ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami bahwa ketertinggalan sebuah negara bukan terjadi dalam semalam. Ada sejarah panjang, konflik, dan keputusan-keputusan politik yang membuat mereka dalam kondisi tersebut. Kita yang hidup di negara yang stabil terkadang tidak sadar betapa beruntungnya punya listrik, internet, sekolah, dan keamanan. Sementara di beberapa sudut dunia, orang masih harus berjuang hanya untuk bertahan hidup sehari-hari. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan komen topik apa lagi yang ingin kamu bahas. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.